Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah rahimana wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihat hilal maka silahkan memulai puasa, wa idza ra'aitumuhu faaftiru, dan apabila kalian melihat hilal maka berhari rayalah. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah, apabila kalian terhalau dan terhalang dari melihat hilal maka uqdurulah, perkirakan atau hitunglah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa in ghumma 'alaikum faqdurulah, atau fa in ughmi 'alaikum faqduru lahu 30. Apabila kalian tidak terlihat atau apabila kalian tidak bisa melihat hilal, tertutupi awan, kabut dan semacamnya, maka hendaklah kalian hitunglah dengan 30 hari. Dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan lafaz yang berdekatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa akmilul iddata 30. Maka hitunglah atau sempurnakan bilangan hari menjadi 30 hari. Dalam riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30. Apabila kalian tidak bisa melihat, terhalang dari melihat hilal, maka lengkapkan bilangan hari pada bulan Sya'ban 30. Kaum muslimin dan muslimat, hadis ini merupakan salah satu metode nabawi dalam menentukan awal bulan. Entah bulan Ramadan berarti memulai puasa, atau awal bulan Syawal berarti berhari raya. Dan pernyataan seperti ini berlaku pula pada bulan-bulan lainnya, seperti menentukan awal Zulhijjah. Sebelum seseorang menentukan puasa Arafah, hari yang dilakukan tanggal 9, puasa yang dilakukan pada hari ke-9, maka mereka juga melihat hilal untuk menentukan awal bulan Dzulhijjah. Inilah metode yang dilaksanakan dan diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu poin penting yang harus kita pahami bersama, yang disampaikan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan, ahsanu ma fussira bihil hadithu minal hadith. Cara menafsirkan sebuah hadis yang paling baik adalah dengan mempelajari jalur periwayatan hadis yang sama. Kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis pembahasan ini menyebutkan dengan berbagai redaksi yang berbeda, akan tetapi seperti kita sebutkan, redaksi lain akan menafsiri redaksi dari hadis dari jalur yang lain. Jika kita menukil dari pernyataan pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Jika hilal tidak terlihat, hilal merupakan awal bulan. Apabila hilal tidak terlihat, maka hitunglah. Dalam riwayat yang lain ternyata disebutkan fa akmilu al-iddata 30. Penuhilah atau genapkanlah hitungan itu menjadi 30 hari. Dalam riwayat Bukhari disebutkan fa akmilu 'iddata sya'ban 30. Yang digenapkan itu adalah bulan Sya'ban. Maka kesimpulan ini menunjukkan bahwa hadis yang sama akan tetapi diriwayatkan dengan jalur yang berbeda-beda akan dapat menafsiri satu makna yang dimaksudkan dalam hadis yang sama. Maka arti untuk menghitung dalam hadis ini maksudnya adalah menggenapkan bilangan bulan Sya'ban untuk menentukan awal bulan Ramadan. Dan hadis ini sebagaimana ditegaskan oleh para ulama menunjukkan wajibnya seorang mulai melaksanakan puasa Ramadan setelah mereka berhasil melihat awal bulan atau hilal. Dan dalam hadis ini tidak disebutkan
apakah yang dijadikan patokan? Hilal itu sudah ada atau belum? Hitungan berapa derajat atau tidak? Akan tetapi Rasulullah SAW mengkaitkan perintah untuk melaksanakan puasa atau menyudahi puasa Ramadan dengan berhari raya dengan menentukan sudah dilihatnya hilal atau tidak. Dan Rasulullah SAW telah memberikan solusi pada saat hilal itu tidak terlihat. Rasulullah SAW menyatakan fa'in ghumma atau fa'in ughmiya atau fa'in ghubbiya, apabila kalian semua terhalang dari melihatnya. Para ulama mengatakan bisa terhalau karena hujan, karena awan, karena dukhan atau kabut, atau dari sebab-sebab lainnya. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi yang mudah, yaitu menggenapkan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Itu merupakan solusi nabawi. Dan ini yang sudah semestinya dilaksanakan kaum muslimin ketika mereka ingin menyelesaikan perselisihan pendapat atau menentukan awal bulan sesuai dengan arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan sumu li ru'yatihi, maksudnya adalah bisa melihat dengan hitungan matematika atau ilmu falak, niscaya beliau bisa sekali mengatakan sumu li wujudihi, puasalah karena hilal itu sudah ada, sudah wujud, sudah nampak dan sebagainya. Akan tapi Rasulullah SAW menyatakan sumu li ru'yatihi, puasalah karena engkau melihat. Jika seandainya tidak melihat, maka Rasulullah SAW memberikan solusi, bukan dengan cara tetap dilihat, akan tapi dengan penglihatan dalam tafsiran berbeda. Dan ini yang dipahami oleh para ulama. Maka di dalam menentukan awal bulan, entah itu Ramadan atau bulan Syawal, para ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi taala alaihim tidak pernah ada satupun mereka yang mencari metode atau cara lain dalam menentukan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal. Mereka semua sepakat untuk menjalankan apa yang dimiliki Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya pada saat itu. Sehingga muncullah fatwa dari para ulama yang menyebutkan bahwa metode yang ditempuh dengan cara lain, yang cara itu mungkin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, akan tetapi tidak ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cara itu salah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan wala raiba annahu thabata bis sunnati sahihati wa athari as-sahabah annahu la yajuzu al-i'timadu ala hisab an-nujum, dan tidak diragukan bahwa telah tetap dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun penjelasan dan penegasan para sahabat, tidak boleh seseorang menjadikan perhitungan bintang sebagai landasan. Wal mu'tamidu alaihi kama annahu dhallun fi syari'ati mubtadi'un fid din. Dan orang yang menjadikan itu landasan, sebagaimana dia salah, tersesat dalam syariat, dia juga telah melakukan hal yang baru dalam agama. Fahuwa mukhti'un fil aqli wa ilmil hisab. Dan dia telah salah dalam menentukan cara dari tinjauan logika maupun ilmu perhitungan. Maka seorang mukmin ketika ingin menyesuaikan langkah dia dalam menentukan awal bulan maupun akhir bulan, tinggal menempuh cara yang mudah. Hal yang juga berkaitan dengan pembahasan ini adalah manakala seorang tinggal di satu negeri, yang negeri itu jauh dari negeri lainnya. Apakah salah satu dari kaum muslimin yang tinggal di negeri ini, ketika dia telah melihat hilal, maka penglihatan dia menjadi landasan untuk puasanya orang yang tinggal di negeri yang lain, yang tempatnya tidak berdekatan dengan tempat orang pertama tinggal. Ini menjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa hilal ketika terlihat dari salah satu negeri kaum muslimin, maka kaum muslimin di semua tempat tanpa terkecuali sudah diwajibkan untuk berpuasa. Karena Rasulullah SAW tidak membedakan satu muslim di sini dengan muslim yang lain. Nah, sebagian ulama yang lain, dan itu mayoritas, menyatakan bahwa tempat terbit matahari atau bulan berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggal dan jarak yang berbeda di antara mereka. Dan ini wallahu alam akan memberikan dampak
pada penentuan awal bulan di satu negeri dari negeri yang lain. Dan wallahu alam, ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan kaum muslimin dan juga para ulamanya. Di antara landasannya adalah apa yang disebutkan dalam Sahih Muslim, bahwasannya salah seorang tabi'in yang bernama Quraib rahimahullah, beliau yang tinggal di kota Madinah satu saat memiliki kebutuhan untuk berangkat ke negeri Syam. Sampai di sana beliau cerita, fara'aitul hilala lailatal jumu'ah, maka aku melihat bahwa hilal Ramadan bisa terlihat pada malam Jumat. Maka beliau mengatakan, thumma udtu ilal madinati fi akhir syahr, pada akhir bulan aku pun kembali ke kota Madinah. Fasa'ala Ibnu Abbas, mata ra'aitumul hilal, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya, kapan kalian melihat hilal? Ketika kalian di daerah Asy-Syam. Dan daerah Syam dan daerah Madinah adalah jarak yang tidak sedikit. Maka mereka mengatakan Lailatul Jum'ati fasam. Maka kaum muslimin di sana melihat pada malam Jumat dan mereka semua berpuasa. Lalu Ibnu Abbas mengatakan walakinna ra'ainahu lailatas sabt. Akan tetapi kami yang di Madinah baru melihat hilal pada malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 aw narah. Maka kami terus melaksanakan puasa itu sampai kami akan menggenapkan 30 hari atau kami melihat hilal bulan Syawal. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, Quraib mengatakan, awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi? Kenapa antum tidak mencukupkan dengan ru'yatnya Muawiyah yang ada di kota Asy-Syam, sehingga antum yang ada di kota Madinah tinggal mengikuti saja? Maka Ibn Abbas mengatakan, la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengambil cara. Artinya, masing-masing penduduk negeri yang berjauhan tempatnya berhak untuk melihat dan memiliki tempat terbit sendiri-sendiri. Sehingga sangat tidak menutup kemungkinan hilal akan terlihat pada waktu yang berbeda antara negeri pertama dengan negeri yang lain. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dan membuat hati kita lapang dalam menerima kebenaran. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.